Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Administrasi Pendidikan semester 6A Universitas Muhammadiyah Bogoraya akan mempresentasikan mengenai biaya perencanaan pendidikan non-formal dengan dosen pengampu Ibu Resya Pahrunisa MPD. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Dinda Dwi Dianti Santosa dan Marisa Nur Oktavia. A. Konsep dasar pembiayaan pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau direct cost dan tidak langsung indirect cost. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar, ada dua hal yang penting perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan atau total cost dan biaya satuan per siswa atau unit cost. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan beberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. B. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab 8, pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan pengajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Pengawasan pembiayaan pendidikan. Menurut Nanang Patah, pengawasan pembayaran pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari memantau atau monitoring, menilai, melampirkan hasil temuan, baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Analisis biaya pendidikan.
pendidikan mencakup keefektifan biaya, cost effectiveness atau CE, keuntungan biaya, cost benefit atau CF, kemanfaatan biaya, cost utility atau CU, dan kevisibilitasan biaya atau cost feasibility. Artinya yang pertama, analisis keefektifan biaya, yang kedua, analisis keuntungan biaya, yang ketiga, analisis kemanfaatan biaya, yang terakhir, analisis kefeasibilitas